Suami terakhir. Bab 6676 Bab 6680. Bab 6676. Daril menghela napas lega dan tersenyum. Yang Mulia terlalu sopan. Jibeye tercela dan tak tahu malu, memprovokasi perang dan menghancurkan kehidupan, bahkan tanpa undangan Yang Mulia, saya akan mencoba berurusan dengannya. Saat dia berbicara, dia melihat lebih dari selusin jenderal angkatan laut muncul satu demi satu, semuanya dengan takjub. Tadi malam, para jenderal ini semua menerima instruksi dari pemilik kota. Ketika mereka bertarung dengan Jibeye, mereka berpura-pura dikalahkan dan melarikan diri. Setelah mereka melaksanakan rencana mereka, mereka berpikir bahwa kota awan cerah akan dilanggar. Tetapi sebagai hasilnya, Daril mengalahkan pasukan Jibeye yang berjumlah ratusan ribu dengan api, yang benar-benar di luar rencana, sehingga para jenderal angkatan laut ini tidak tahu kemana harus pergi, jadi mereka harus kembali ke gerbang kota untuk menemui kaisar kecil. Melihat para jenderal ini, apakah itu kaisar kecil atau Raja Shaoyang, wajah mereka tenggelam, dan kemarahan mereka tidak dapat disembunyikan di mata mereka. Para jenderal angkatan laut ini, yang baru saja melawan Jibeye di sungai barusan, melarikan diri ke segala arah dalam waktu kurang dari satu putaran, dipermalukan dan berani kembali sekarang. Kamu. Pada saat ini, Ying Kuang berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu kesalahannya? Merasakan kemarahan kaisar kecil, lebih dari selusin jenderal angkatan laut gemetar, dan segera berlutut. Bawahan bersalah. Tolong, Yang Mulia, kasihanilah. Mendengar permohonan itu, Ying Kuang bahkan lebih marah. Kasihan. Baru saja, dalam pertempuran terakhir di sungai, kalian semua melarikan diri dengan satu sentuhan tombol, sama sekali mengabaikan keselamatan kota awan cerah, melarikan diri ke segala arah, dan kamu masih ingin aku berbelas kasih. Setelah mengatakan itu, Ying Kuang berkata kepada para prajurit di kedua sisi. Ayo, seret mereka semua dan penggal kepala mereka untuk umum. Meskipun Ying Kuang masih muda, dia tegas dalam tindakannya, dan penghargaan serta hukumannya jelas. Seperti yang diperintahkan. Mendengar perintah itu, puluhan tentara berjalan cepat dan mengepung para prajurit. Menghadapi situasi ini, selusin jenderal langsung menjadi pucat, berlutut di sana, dan terus bersujud meminta belas kasihan. Yang Mulia, selamatkan hidupku. Maafkan saya, Yang Mulia. Mendengar permohonan belas kasihan, wajah Ying Kuang tidak menunjukkan perubahan suasana hati. Melihat situasi ini, Daril berjalan mendekat dan berbisik kepada Ying Kuang. Yang Mulia, sudah waktunya untuk mempekerjakan orang. Mengapa Anda tidak memberi mereka kesempatan terlebih dahulu dan membiarkan mereka mengambil kesalahan mereka dan membuat jasa? Suara Daril tidak keras, tetapi lebih dari selusin jenderal mendengarnya. Pada saat ini, mereka semua mengangkat kepala dan menatap Ying Kuang dengan cermat, dengan antisipasi di mata mereka. Ying Kuang berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Oke, saya akan mendengarkan kata-kata Tuan. Setelah itu, Ying Kuang memandang para jenderal di depannya, dan berkata dengan dingin. Hari ini, demi Tuan Daril, saya akan mengampuni Anda sekali. Dan lain kali ini terjadi, kalian pasti akan dieksekusi. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia karena tidak membunuh. Terima kasih, Tuan. Setelah berjalan di sekitar gerbang neraka, lebih dari selusin jenderal diam-diam berkeringat, dan kemudian bersujud syukur. Daril memandang para jenderal ini dan berkata dengan serius. Jangan terlalu sibuk untuk berterima kasih. Sekarang aku akan memberimu tugas penting. Dalam sekejap, lebih dari selusin jenderal menatap Daril, menahan napas, menunggu instruksinya. Daril menunjuk ke arah Kam Jiangbei. Jibeye telah melarikan diri ke tepi utara, dan tentaranya telah terbunuh dan terluka berkali-kali, tidak ada ancaman. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengejar. Mendengar perintah ini, lebih dari selusin jenderal menjawab serempak. Bawahan akan melakukan yang terbaik untuk mengejar pengkhianat.
Begitu kata terakhir jatuh, mereka semua berjalan menuruni gerbang kota dan memanggil angkatan laut untuk mengejar mereka menyeberangi sungai. Di sisi lain, tepi utara sungai. Di bawah perawatan para jenderal di sekitarnya, Jibeye berangsur-angsur pulih, melihat kekacauan di sungai, dengan kemarahan dan kesedihan. Ratusan ribu tentara hilang. Jenderal. Pada saat ini, seorang jenderal di sebelahnya bertanya dengan hati-hati. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jibeye mengambil napas dalam-dalam, menjadi tenang dan berkata. Rawat yang terluka dan hitung jumlah orang. Sekarang kekalahan telah diputuskan, sekarang dia hanya dapat menemukan cara untuk mempertahankan kekuatannya saat ini. Jenderal mengangguk dan berjalan cepat ke tepi sungai untuk mengatur kembali pasukannya. Setelah beberapa saat, dia kembali ke Jibeye dan berkata dengan hormat. Melaporkan kepada jenderal, kami hanya memiliki 53.000 tentara yang tersisa. Bab 6677. Saat melaporkan ini, wajah sang jenderal juga sangat sedih. Ratusan ribu pasukan telah menderita begitu banyak kerusakan sekaligus, dan tidak ada yang bisa menerimanya. Mendengar ini, wajah Jibeye menjadi pucat, dan amarahnya naik. Melihat ke arah kota awan cerah saat itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, Daril, aku akan mengingatmu. Jika balas dendam ini tidak terbayar, aku, Jibeye, tidak akan menjadi manusia. Pada saat ini, ada suara percikan air di permukaan sungai. Dalam sekejap, semua prajurit yang hadir memandangnya. Melihat ini, semua orang terkejut. Mereka melihat bahwa lusinan kapal perang dari Angkatan Laut Kota Awan Cerah datang dengan cepat. Setiap stasiun di kapal penuh dengan tentara, semuanya juga sangat tegas dan mengesankan. Terutama para jenderal yang berdiri di haluan, semuanya lebih ambisius, mereka semua merasa bersalah, dan saat ini mereka ingin menangkap Jibeye hidup-hidup untuk menghapus kejahatan mereka sebelumnya. Pada saat ini, melihat Jibeye di tepi utara sungai, tatapan lebih dari selusin jenderal langsung menguncinya dan berteriak satu persatu. Para prajurit mematuhi perintah. Kalahkan tentara musuh yang tersisa, dan menangkap Jibeye hidup-hidup. Jibeye ada di sini. Tangkap dia hidup-hidup. Suara itu jatuh, dan para prajurit di kapal perang juga berteriak keras. Kalahkan musuh dan tangkap Jibeye hidup-hidup. Sial. Mendengar yang diteriakkan oleh pihak lain, wajah Jibeye sangat jelek. Dia telah berada di medan perang selama beberapa dekade, dan dia tidak pernah dalam posisi kalah dengan begitu menyedihkan. Dan sekarang, bahkan para pelaut muda di Kota Awan Cerah berani menuntutnya hidup-hidup. Di bawah kebencian, Jibeye ingin segera bertarung, tetapi melihat lebih dari 50.000 sisa di sekitarnya, dia akhirnya menahan, mengertakkan gigi dan berteriak. Cepat, evakuasi ke lembah belakang, cepat. Suara itu jatuh, dan para jenderal di sekitarnya juga berteriak. Semua orang cepat mundur, mundur ke lembah di belakang. Mendengar perintah itu, puluhan ribu tentara bertindak satu demi satu dan mengikuti Jibeye untuk mengungsi ke lembah yang tidak jauh. Pada saat ini, tentara Angkatan Laut Kota Awan Cerah telah mendarat, dan ketika dia melihat Jibeye memimpin pasukannya untuk melarikan diri, suara pembunuhan segera mengguncang langit. Bunuh! Jangan biarkan mereka lari. Mengejar! Ratusan ribu pelaut melolong dan dengan cepat mengejar Jibeye. Puluhan ribu sisa Jibeye yang tersisa, yang baru saja berenang mati-matian di sungai, kelelahan saat ini, dan kecepatan mereka secara alami tidak secepat korps marinir Kota Awan Cerah yang mengesankan, dan mereka terjebak dalam waktu singkat. Arg! Di hadapan marinir Kota Awan Cerah yang berkerumun, tidak ada yang bereaksi pada saat itu. Hanya dalam beberapa detik, ribuan tentara jatuh dalam genangan darah. Sial! Mendengar teriakan para prajurit di belakang, Jibeye memarahi diam-diam, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Angkatan Laut Kota Awan Cerah mengejarnya, dia terkejut dan marah pada saat itu. Seperti yang dipikirkan Jibeye, ribuan tentara jatuh dalam genangan darah. Sial!
Aku akan bertarung dengan kalian. Untuk sesaat, Jibeye tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia menghunus pedang panjangnya, dan hendak bergegas untuk melawan musuh sampai mati. Tepat sebelum mengambil 2 langkah, dia dihentikan oleh jenderal di sebelahnya. Jenderal, jangan impulsif. Kita kalah jumlah, bergegas sekarang berarti mati. Ya, jenderal, mari kita cari cara untuk memotong para pengejar sekarang. Mendengarkan bujukan beberapa jenderal, Jibeye menarik napas dalam-dalam dan segera tenang. Itu benar, kembali bertarung sekarang tidak diragukan lagi adalah hukuman mati. Tapi, musuh sedang mengejar, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Berpikir pada dirinya sendiri, Jibeye melihat sekeliling dan berkata kepada para jenderal di sekitarnya. Strategi bagus apa yang Anda miliki untuk memotong para pengejar? Ini. Dihadapkan dengan pertanyaan itu, para jenderal yang hadir saling memandang, mengerutkan kening satu persatu. Musuh mengejar dengan sangat ketat sehingga akan sulit untuk menyingkirkan mereka. Pada saat krisis, seorang jenderal melihat jembatan ponton di depannya, dan segera berkata dengan penuh semangat. Jenderal, kita diselamatkan. Menyeberang dengan cepat, dan kemudian membakar jembatan ponton, musuh tidak akan melakukan apa-apa. Mendengar ini, Jibeye buru-buru melihat ke atas, dan benar saja, dia melihat jembatan ponton terhubung ke tebing di depannya, dan di bawah jembatan ponton ada jurang setinggi puluhan meter. Selama jembatan ponton dibakar, tentara di belakang mungkin harus mengambil jalan memutar yang panjang. Melihat ini, Jibeye tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dia sangat bersemangat dan berteriak. Cepat, semua orang menyeberangi jembatan ponton. Kita harus cepat. Bab 6678. Ketika suara itu jatuh, Jibeye dan para jenderal di sekitarnya mempercepat dan bergegas menuju ponton terlebih dahulu. Mendengar perintah itu, para prajurit di belakang, dirangsang oleh keinginan untuk bertahan hidup, juga meledak dengan kecepatan dan dengan cepat bergegas menuju ponton. Meski begitu, masih ada ratusan tentara yang terlambat untuk mengejar dan dibunuh oleh Angkatan Laut Kota Awan Cerah di belakang. Cepat, nyalakan. Akhirnya, ketika semua prajurit menyeberangi jembatan ponton, Jibeye berteriak. Mendengar perintah tersebut, beberapa prajurit yang telah menyiapkan obor melemparkan obor ke ponton satu demi satu, dan api langsung menyala dengan bantuan angin. Hampir dalam sekejap mata, api benar-benar menyelimuti ponton, dan kemudian benar-benar terbakar. Sial, akhirnya lolos. Melihat ponton yang terbakar, Jibeye menarik napas dalam-dalam dan mengendurkan semangatnya yang tegang. Di seberang ponton. Berhenti. Sial, mereka membakar ponton. Melihat bahwa jembatan ponton dilalap api, tentara Angkatan Laut Kota Awan Cerah yang mengejar mereka berhenti satu demi satu, ekspresi mereka marah dan enggan. Cepat, jalan memutar dan blokir. Cepat. Detik berikutnya, salah satu jenderal berteriak dan bergegas menuruni tebing terlebih dahulu, bersiap untuk mengambil jalan memutar untuk mencegat tentara Jibeye yang tersisa, dan kemudian tentara lainnya mengikuti. Di sisi lain, Kota Awan Cerah. Di sub-altar Dao Surgawi, Lukas sedang duduk di aula utama, wajahnya sangat suram. Dia awalnya berpikir bahwa kali ini tentara Jibeye membuat kapal berantai dan dapat dengan mudah menerobos Kota Awan Cerah. Ketika Daril dan Kaisar Kecil melarikan diri dengan tergesa-gesa, dia akan memiliki kesempatan untuk menyergap secara rahasia. Tetapi pada akhirnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Daril benar-benar menggunakan api untuk mengalahkan pasukan Jibeye, dan butuh waktu kurang dari 1 jam untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sial. Pada saat ini, Lukas diam-diam mengutuk, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin kesal. Kenapa? Kenapa ini? Semakin memikirkan Daril, semakin tidak seimbang dia. Kakak senior. Pada saat ini, seorang murid yang berdiri di sampingnya bertanya dengan hati-hati. Daril telah membela Kota Awan Cerah. Aku khawatir akan sulit untuk menangkapnya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Mendengar pertanyaan itu, Lukas menjadi semakin kesal. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Kaisar kecil pasti akan mengadakan pesta perayaan di malam hari, dan pertahanan seluruh istana akan melemah saat itu. Kamu memilih beberapa murid elit, menyelinap ke istana dengan diam-diam, dan mencari peluang untuk menangkap Daryl hidup-hidup. Kamu harus berhati-hati. Apakah kamu mengerti? Ketika dia mengatakan ini, mata Lukas bersinar dengan kegilaan. Daryl, tidak peduli apa yang terjadi malam ini, kamu tidak akan bisa terbang. Ya, kakak senior. Murid itu mengerti apa yang harus dilakukan, dan buru-buru pergi untuk bersiap. Pada saat ini, menara gerbang kota ada di sini. Daryl berdiri di sana, melihat ke hutan di tepi utara sungai, dan samar-samar bisa mendengar jeritan pembunuhan, dan dia diam-diam berdoa agar kali ini, JBY akan ditangkap hidup-hidup. Selama saya menangkap JBY, saya dapat mengetahui keberadaan Hao Tian. Raja Shaoyang dan Ying Kuang, yang berdiri di samping, juga sangat bersemangat dan bersemangat saat ini. Jika JBY dapat ditangkap hidup-hidup kali ini, situasinya dapat sepenuhnya dibalik dan Dayan yang makmur dapat dipulihkan. Namun, mereka tahu bahwa tidak mungkin untuk menangkap JBY hidup-hidup. Lagi pula, dia sangat licik. Jika tidak, dia tidak akan menghancurkan ibu kota kekaisaran. Segera, 1 jam kemudian, Angkatan Laut Kota Awan Cerah yang mengejar kembali. Melihat bahwa tidak ada JBY atau pasukan musuh yang ditangkap dalam tim, Daryl menghela nafas, merasa sedikit kecewa. Sangat disayangkan JBY akhirnya dibiarkan melarikan diri. Segera, lebih dari selusin jenderal kembali ke gerbang kota. Bagaimana pertempurannya? Pada saat ini, Raja Shaoyang tidak bisa tidak bertanya. Di mana JBY? Lebih dari selusin jenderal saling melirik, dan kemudian menjelaskan situasinya secara rinci. Kembali ke Tuan. Kami berjuang keras pada waktu itu, tetapi JBY sangat licik dan membakar ponton. Setelah itu, kami mengambil jalan memutar untuk mengejar mereka, tetapi lembahnya lebat dan berhutan, dan mereka tidak dapat ditemukan lagi. Setelah mengatakan ini, lebih dari selusin jenderal menundukkan kepala mereka tanpa sadar, tidak berani melihat Raja Shaoyang. Mengetahui hal ini, Raja Shaoyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sayang sekali. Pada saat yang sama, wajah Ying Kuang juga tidak dapat menyembunyikan kehilangan, dan perlahan berkata. Pengkhianat ini, keberuntungannya tidak buruk. Bab 6679. Dengan mengatakan itu, Ying Kuang berkata kepada selusin jenderal. Oke, saya dapat melihat bahwa Anda semua mencoba yang terbaik. Mendengar ini, lebih dari selusin jenderal berlutut dan berteriak. Terima kasih, Yang Mulia, atas kebaikan Anda. Ketika mereka berbicara, mereka semua merasa lega. Mereka semua bersalah. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menangkap JBY hidup-hidup untuk menebus kesalahan mereka. Pada akhirnya, JBY melarikan diri, jadi mereka merasa sangat tidak nyaman dalam perjalanan kembali. Saat ini, melihat bahwa kaisar kecil tidak menyalahkannya, kekhawatirannya menghilang tanpa jejak. Ying Kuang mengangguk, meskipun dia tidak menangkap JBY hidup-hidup, dia masih sangat senang bisa mengalahkan musuh hari ini. Pada saat ini, Ying Kuang melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum. Tuan Daryl telah memberikan kontribusi besar untuk mengalahkan para pemberontak hari ini. Kita akan mengadakan perjamuan perayaan di malam hari, dan seluruh kota akan merayakannya. Ya, Yang Mulia. Di sisi lain, JBY memimpin sisa-sisa tim, dan setelah lolos dari pengejaran Angkatan Laut Kota Awan Cerah, mereka terus menuju ke selatan. Sudah larut malam, malam gelap dan berangin, JBY dan para jenderalnya tidak terbiasa dengan medan, mereka lelah dan mengantuk, dan semua orang kelelahan saat ini. Jenderal. Pada saat ini, seorang jenderal menemukan sesuatu dan berkata dengan penuh semangat. Sepertinya ada kuil di bagian depan lereng. JBY terkejut, dan dia melihat ke atas dengan cepat.
Benar saja. Dia melihat sebuah kompleks bangunan di lereng bukit di depannya. Itu adalah kuil, tapi di dalamnya gelap. Jelas, tidak ada seorang pun di sana, dan seharusnya telah ditinggalkan begitu lama. Tetapi bahkan jika kuil itu rusak, untuk Jibeye dalam hal ini, itu pasti akan memberikan bantuan. Pada saat ini, Jibeye menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Masuklah ke kuil di depanmu untuk beristirahat dan waspada. Ya, Jenderal. Para prajurit menjawab dengan keras, dan kemudian berjalan menuju ke kuil yang rusak. Kuil ini sangat besar, terbagi menjadi aula depan dan aula belakang, dan puluhan ribu tentara Jibeye dapat dengan mudah menampungnya. Tak lama kemudian, api unggun dinyalakan, dan para prajurit menyembelih kuda mereka untuk memuaskan rasa lapar mereka. Setelah makan dan minum, beberapa prajurit berpatroli dan menjaga daerah sekitar, sementara yang lain beristirahat. Pada saat ini, Jibeye duduk di tikar jerami di aula utama, dan setelah makan daging kuda, dia siap untuk berbaring dan beristirahat. Dia memikirkannya, pertama kembali ke kota Kizu untuk memperbaiki pasukan, dan setelah pulih, dia akan menyerang kota awan cerah lagi. Siapa? Berhenti. Namun, pada saat ini, ada ledakan teriakan marah dari tentara di luar, membuat banyak suara. Mendengar gerakan itu, Jibeye segera duduk dengan kaget. Apakah para pemburu datang? Beberapa jenderal di sekitarnya saling melirik dan hendak keluar untuk memeriksa situasi. Namun, seorang tentara berjalan dengan cepat dan berkata kepada Jibeye dengan ekspresi rumit. Jenderal, dia adalah penguasa kota-kota awan cerah dan keluarganya. Mendengar ini, wajah Jibeye berubah, dan kemarahannya naik. Sial, beraninya bajingan ini datang. Jika bukan karena rencana rusak yang dia berikan, bagaimana pasukanku yang berjumlah ratusan ribu bisa begitu menderita? Memikirkan hal ini, Jibeye bahkan lebih marah, dan berkata dengan dingin. Bawa dia masuk. Ya, Jenderal. Prajurit itu menjawab, berjalan keluar dengan cepat, dan segera masuk dengan penguasa kota, dan di belakangnya, diikuti oleh beberapa penjaga. Pada saat ini, Jibeye memberi isyarat kepada para prajurit di sampingnya, dan beberapa dari mereka segera mengerti, berjalan dengan cepat, mengeluarkan pedang panjang dan meletakkannya di leher beberapa penjaga. Beberapa penjaga tidak bereaksi, dan mereka tiba-tiba gemetar ketakutan, wajah mereka pucat. Tuan kota juga mengubah wajahnya dan tersenyum pahit pada Jibeye. Jenderal, saya datang untuk menemui Anda dalam semalam, mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Ketika dia berbicara, penguasa kota sangat sedih. Pada siang hari, pasukan Jibeye dikalahkan, dan penguasa kota tahu bahwa tidak bisa tinggal lebih lama lagi di kota awan cerah. Dia tahu bahwa Jibeye pasti akan kembali ke kota Kizu, jadi dia mengikuti di sini dan akhirnya terjebak di kuil yang rusak ini. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh penguasa kota adalah ketika Jibeye melihatnya, dia memalingkan wajahnya dan memulai. Diam. Segera setelah penguasa kota membuka mulutnya, Jibeye berteriak. Kamu penjahat tak tahu malu. Berani bersatu dengan Daril dan datang bersama untuk merencanakan melawanku. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Dengan mengatakan itu, Jibeye mengeluarkan pedang panjangnya dan menatap penguasa kota dan berkata dengan dingin. Kerja kerasku selama lebih dari 10 tahun telah dihancurkan olehmu. Beraninya kamu mengambil inisiatif untuk menemuiku. Bab 6680. Apa? Saya berkolusi dengan Daril. Mendengar ini, hati tuan kota terkejut, dan dia dengan cepat berteriak dan berkata. Jenderal, kami telah membentuk aliansi, bagaimana saya bisa menyakitimu? Hahaha. Jibeye mencibir dan tidak percaya sama sekali. Tidakkah itu menyakitiku? Aku bertanya padamu. Kamu berada di tenda besar pada saat itu, apakah kamu memberitahu saya bahwa metode ini muncul sendiri? Apakah benar, atau palsu? Ketika dia mengatakan ini, Jibeye meludahkan api di matanya. Ini.
Dihadapkan dengan pertanyaan itu, penguasa kota ragu-ragu, wajahnya sedikit malu. Pada saat itu, menurutnya, metode Daryl sangat luar biasa, jadi di depan JBY, dia mengatakan bahwa dia yang membuatnya sendiri, dan ingin meningkatkan statusnya di hati JBY. Tapi siapa sangka masih ada serangan api di belakang Daryl. Melihatnya ragu-ragu, wajah JBY berubah mengerikan. Sial, tidakkah kamu berani menjawabku? Kamu tidak perlu mengatakan, aku bisa menebaknya. Strategi ini diusulkan oleh Daryl. Kamu hanya berpura-pura membentuk aliansi denganku pada saat itu, dan tujuan akhirnya adalah untuk menghancurkan pasukanku yang berjumlah ratusan ribu. Dasar penjahat tak tahu malu. Pergilah ke neraka. Wus. Kata terakhir jatuh, JBY berhenti berbicara omong kosong, dan pedang panjang itu mengeluarkan cahaya dingin, menusuk langsung ke jantung penguasa kota. Jenderal. Melihat tusukan pedang panjang JBY, hati penguasa kota bergetar, dan kakinya menjadi lemah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Aku benar-benar tidak mengkhianatimu, selamatkan hidupku. Sambil memohon belas kasihan, penguasa kota ingin menghindar dan menghindar, tetapi dua jenderal di sebelahnya menekan bahunya dengan erat, tidak bisa bergerak sama sekali. Puff! Detik berikutnya, pedang panjang itu menusuk dengan cepat, langsung menembus jantung penguasa kota, dan darah disemprotkan. Mata penguasa kota melebar, dan dia menatap JBY. Selain ketakutan yang tak ada habisnya, dia sangat enggan. Dia berpikir bahwa dia bisa kembali ke kota Kizu dengan JBY, tetapi tidak berpikir akan bergegas untuk mengirim kepala orang. Puff! Akhirnya, penguasa kota mengambil napas terakhirnya dan mati. Melihat mayatnya, wajah JBY suram dan menakutkan. Hiss. Dan para penjaga yang mengikuti penguasa kota melihat bahwa penguasa kota terbunuh, dan keringat dingin keluar dari punggung mereka saat ini, dan mereka tidak bisa menahan nafas. Mati. Wali kota sudah mati. Sebelum mereka sempat bereaksi, mata JBY berkilat tajam, dan pedang panjang itu menusuk lagi. Beberapa penjaga tidak punya waktu untuk bereaksi dan jatuh ke genangan darah. JBY menjatuhkan pedang panjangnya dan berkata dengan dingin. Sial, membunuhmu seperti ini sangat murah untukmu. Jenderal. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang jenderal berkata. Ada anggota keluarganya di luar, apakah harus membunuh mereka semua? Seperti JBY, para jenderal ini juga percaya bahwa penguasa kota diam-diam bekerja sama dengan Daryl, yang menyebabkan kekalahan hari ini. JBY menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Tidak, pakaikan rantai besi dan melayani sebagai kuli di tentara. Ada terlalu banyak tentara yang terluka, dan keinginan untuk kembali ke kota Kizu dengan cepat pasti akan mempengaruhi jadwal, tetapi dengan kuli ini, hal-hal akan jauh lebih baik. Ya, Jenderal. Saat ini, di kota awan cerah. Saat itu sudah larut malam, tetapi di dalam istana, lampu masih terang. Ying Kuang memerintahkan perjamuan perayaan, dan para pembela kota awan cerah, serta para jenderal angkatan laut, merayakan dan minum bersama di aula utama. Itu sangat meriah. Pada perjamuan perayaan, Daryl secara alami menjadi fokus. Bagaimanapun, dalam pertempuran di siang hari, Daryl mengalahkan kapal perang serial JBY dengan api yang mengamuk. Dari kaisar kecil, hingga kapten penjaga kota, mereka semua memandang Daryl. Daryl dalam suasana hati yang baik, dan dia harus minum sampai akhir jamuan perayaan. Sudah ada lebih dari selusin toples anggur kosong di depannya, dan seluruh tubuhnya sedikit ringan. Namun, Daryl memiliki fisik yang kebal terhadap semua racun. Meskipun dia banyak minum, dia bangun dengan cepat. Tuanku. Ketika perjamuan akan berakhir, Daryl berjalan ke arah Raja Shaoyang dan bertanya dengan suara rendah. Apakah Anda tahu jika ada ganoderma api di perbendaharaan istana ini? Ketika bertanya, Daryl memiliki antisipasi di matanya. Setelah mengalahkan tentara JBY, tidak ada ancaman bagi kota awan cerah untuk saat ini. Daryl akan mulai berurusan dengan Hao Tian berikutnya,
tapi kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Terutama kekuatan teratai merah Dharma Karma, lebih sulit untuk dipulihkan.